Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Keuangan dan Investasi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang nilai waktu dan uang. Apa sih nilai waktu dan uang itu? Yuk kita cari tahu. Perkenalkan, nama saya Al-Sakina Selvia Azania, NIM 2025-12130. Oke, yang pertama ada definisi dan konsep dasar. Konsep dasar nilai waktu uang yaitu penurunan daya uang terhadap barang atau jasa seiring bertambahnya waktu. Dengan kata lain, nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan dengan masa yang akan mendatang. Misal nih, kalian miliki uang 100.000, tapi dengan tahun yang berbeda. Kayak di tahun 2007 itu dapat membeli bensin dengan harga 2.400 per liter, itu kan dapat 41,66 liter. Nah, tapi pada saat tahun 2011 itu kita dapat membeli 22,22 liter dengan harganya itu 4.500. Nah, di sini artinya itu daya beli uang itu sudah menurun. Kemudian nilai uang berubah, berarti uang yang jumlahnya sama tidak selalu bisa membeli jumlah barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda. Selanjutnya ada faktor penyebab. Yang pertama ada inflasi. Harga barang dan jasa cenderung naik setiap tahun. Contohnya nih, kita beli bakso harga 10.000 kan dapat 1 porsi. Nah, mungkin 2 tahun atau 5 tahun ke depan kita hanya dapat setengah porsi. Padahal nilai nominalnya itu tetap sama 10.000, tapi daya belinya turun. Yang kedua ada bunga. Uang bisa tumbuh jika investasi atau menyimpan di bank. Bunga itu berperan sebagai pelindung nilai uang agar tidak tergerus inflasi. Itu bisa sih jika kita kayak deposito, itu kan dapat bunga juga kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk faktor penyebab yang selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Melana Wirasti dengan NIM 2025-12020. Nah, untuk yang selanjutnya adalah risiko masa depan. Risiko masa depan adalah ketidakpastian yang dapat terjadi di masa mendatang dan dapat mempengaruhi nilai uang atau hasil yang diharapkan. Karena adanya kemungkinan kerugian, jadi orang cenderung untuk lebih menghargai uang yang diterima saat ini dibandingkan uang yang diterima pada masa depan. Contohnya, jika seseorang meminjamkan uang senilai 1 juta kepada temannya dengan janji pengembalian tahun depan, ada kemungkinan uang tersebut tidak kembali atau terlambat dibayar. Nah, ketidakpastian ini disebut sebagai resiko masa depan. Untuk yang selanjutnya adalah biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah nilai dari alternatif terbaik yang harus dikorbankan ketika seseorang memilih suatu pilihan. Dalam hal ini, ketika uang digunakan untuk satu tujuan, maka kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pilihan lainnya menjadi hilang. Contohnya, jika seseorang memiliki uang senilai 5 juta dan memilih untuk membeli barang sekarang, maka ia mungkin akan kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan uang tersebut yang mungkin dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. Jadi, simpelnya risiko masa depan menunjukkan bahwa ada kemungkinan uang yang diharapkan di masa depan tidak pasti nilainya. Sedangkan biaya kesempatan menunjukkan bahwa setiap keputusan penggunaan uang akan membuat kita kehilangan peluang keuntungan dari pilihan yang lainnya. Kedua hal ini menjadi alasan mengapa uang saat ini mungkin lebih dianggap bernilai daripada uang di masa depan. Perkenalkan, nama saya Dila Nurul Aulia dengan NIM 2025-12021. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nilai masa depan. Nilai masa depan yaitu nilai uang mendatang, merupakan perhitungan nilai uang yang dimiliki oleh seseorang saat ini dan diinvestasikan selama 1 kali dalam suatu instrumen keuangan dengan rumus FV sama dengan PV dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung N. FV ini keterangannya nilai uang mendatang, PV dengan keterangan nilai uang sekarang, I dengan keterangan suku bunga tahunan atau persen, N dengan keterangan tahun. Nah, untuk mengetahui besarnya nilai masa depan atau future value, dikenal juga dengan nilai masa depan atau terminal value, tabungan Anda pada akhir tahun. Anda dapat menambahkan jumlah bunga yang diperoleh dari nilai pokok dengan jumlah awal yang diinvestasikan.
Nah, selanjutnya ini ada nilai masa sekarang, yaitu jumlah uang saat ini yang setara dengan pembayaran di masa depan atau perdiskontoan dengan tingkat bunga tertentu. Dengan rumus PV sama dengan FV atau dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung N. FV sama dengan nilai uang mendatang, PV sama dengan nilai uang sekarang, I sama dengan suku bunga tahunan atau persen, N sama dengan tahun. Perkenalkan, nama saya Nova Devita Putri dengan NIM 2025 12066. Anuitas itu mempunyai dua jenis, yaitu anuitas biasa sama anuitas jatuh tempo. Nah, anuitas biasa adalah jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan uang dilakukan pada akhir setiap periode. Sedangkan anuitas jatuh tempo adalah jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan uang dilakukan pada awal setiap periode. Perkenalkan, saya Nisrina Hairunida dengan NIM 2025-12061. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari nilai uang dan waktu. Yang pertama yaitu menjadi panduan untuk menentukan jumlah tabungan atau investasi. Artinya, kita bisa menghitung berapa uang yang perlu ditabung atau diinvestasikan sekarang agar mencapai jumlah tertentu di masa depan. Contohnya, jika kita ingin punya uang 10 juta dalam 5 tahun, kita bisa menghitung berapa yang harus ditabung setiap bulan. Yang kedua, mengetahui instrumen investasi yang berpotensi lebih menguntungkan di masa depan. Konsep ini membantu membandingkan berbagai jenis investasi, misalnya deposito, saham, atau obligasi, untuk melihat mana yang memberi keuntungan lebih besar dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, menghitung peluang profit di masa mendatang. Dengan memperhitungkan waktu dan bunga, kita bisa memperkirakan keuntungan yang mungkin didapat di masa depan dari suatu investasi atau usaha. Yang keempat, mengetahui kapan harus menggunakan uang dan tujuan penggunaannya. Konsep ini membantu kita menentukan waktu terbaik menggunakan uang, apakah lebih baik dipakai sekarang atau disimpan atau diinvestasikan dulu agar nilainya bertambah. Yang kelima, menghitung anggaran produksi serta inovasi yang berhubungan dengan bisnis. Dalam bisnis, konsep ini membantu perusahaan menghitung biaya sekarang dan keuntungan di masa depan sebelum memutuskan membuat produk baru, membeli mesin, atau melakukan inovasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.